Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kaidah fikih politik kebangsaan untuk memenuhi ujian tengah semester fikih siasah 2. Langsung saja. Arus utama pemikiran politik kebangsaan harus didasarkan pada fikih politik kesejahteraan sosial yang berkeadilan. Politik harus diartikan sebagai upaya bersama atau kolektif memperbaiki negara dengan berwawasan kebangsaan. Komposisi sebuah bangsa yang plural atau beragam diikat dalam sebuah nilai persaudaraan sesama manusia. Perintah ini jelas difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabatila lita'arafu inna akramakum indallah atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Fikih politik ulama Nusantara adalah mengedepankan kejujuran dengan melandaskan diri kepada moral keberagamaan. Landasan normatif pada ayat di atas harus menjadi pegangan inti bersikap terhadap perbedaan. Bahwa perbedaan adalah sunnatullah, keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri, maka manusia harus bersikap sesuai dengan sunnah, yaitu menerima dengan baik. Penyeragamaan dalam perbedaan adalah sebuah paksaan yang menyalahi sunnatullah. Namun, kebersamaan harus tetap terjaga. Kaidah kebangsaan yang menjadi dasar berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan kemaslahatan. Pola nalar fikih dari kaidah di atas terwujud dalam sebuah bangunan bernegara yang disebut Indonesia. Dengan landasan Pancasila, pemimpin diangkat dengan tujuan kemaslahatan, bukan kerusakan atau masadat fi ro'iyah. Pemimpin bertugas menjaga keamanan keberagamaan dan menjamin kesejahteraan sosial. Kesejahteraan dan tugas negara. Bangsa yang berdiri tentunya membutuhkan pemimpin sebagai leader dalam menjalankan roda pemerintahan dan untuk mencapai cita-cita bangsa. Pandangan ulama Nusantara untuk meniscayakan adanya pemimpin dalam sebuah negara terwujud dalam sebuah kaidah yang artinya pemimpin yang diangkat karena keadaan darurat dengan dukungan mayoritas. Kekuasaan dalam konteks ini adalah sebuah amanat yang diberikan temporer untuk sementara waktu, karena otoritas yang tidak terbatas akan menjadikan orang tidak dikontrol sebagaimana mestinya. Amanah yang diberikan kepada pemimpin bisa dikoreksi sesuai dengan kaidah wakalah yang ada dalam Islam. Keabsahan secara normatif mengangkat pemimpin hasil pemilu juga bisa menggunakan dalil ini. Penggunaan dalil dalam fikih politik sebagaimana di atas adalah sebuah legitimasi bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan dan kemandirian dalam bernegara. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan sedikit tentang kaidah fikih politik kebangsaan. Sekian, bila ada salah itu datangnya dari diri saya pribadi. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.